Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar conjunction. Conjunction dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua teman-teman ya. Ada yang namanya compound conjunction dan ada yang namanya complex conjunction. Dan pada video kali ini kita akan membahas compound conjunction. Bagi kalian yang penasaran dengan materi kita kali ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-cut, jangan dipercepat. Pastikan Anda menonton sampai selesai dan pastikan Anda memahami materi kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Check it out. Oke, my brothers and sisters, kita langsung masuk ke pembahasannya ya, yaitu compound conjunction. Apa sih definisi daripada compound conjunction? Definisi daripada compound conjunction adalah conjunction yang menghubungkan hal-hal yang setara. Maksudnya setara gimana sih? Nah, maksudnya setara adalah ketika sebelum conjunction itu berupa noun, maka setelah conjunction juga harus berupa noun. Jika sebelum conjunction itu berupa adjective, maka setelah conjunction juga harus berupa adjective. Jika sebelum conjunction itu berupa adverb, maka setelah conjunction juga harus berupa adverb. Jika sebelum conjunction itu berupa main clause, maka setelah conjunction juga harus berupa main clause. Menghubungkan hal-hal yang setara, maka dia disebut sebagai compound conjunction. Contohnya dalam bahasa Inggris ya, contoh begini. I eat fish and chicken. Di situ terdapat conjunction, yaitu and. Nah, sebelum and terdapat fish, kata benda fish, noun. Dan setelah and terdapat chicken. Chicken juga noun. Nah, conjunctionnya adalah and, menghubungkan hal-hal yang setara, yaitu fish dan chicken, sama-sama noun. Kemudian contoh lainnya, I am smart and you are diligent. Saya cerdas dan kamu rajin. Nah, ini juga menghubungkan hal-hal yang setara, yaitu adjective dan adjective. Smart, adjective, diligent, adjective juga, ya, seperti itu. Itu definisi daripada compound conjunction. Oke, kemudian teman-teman, compound conjunction itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah coordinative conjunction, dan yang kedua adalah correlative conjunction. Oke, pertama kita bahas adalah coordinative conjunction. Apa sih definisi daripada coordinative conjunction? Simpelnya begini, coordinative conjunction adalah conjunction yang hanya terdiri dari satu kata saja. Nah, jadi seperti itu ya definisi daripada coordinative conjunction, simple sekali ya. Jadi conjunction yang hanya terdiri dari satu kata. Ya, silakan teman-teman lihat di sini ada anggota daripada coordinative conjunction ya, fun boys. Saya singkat dengan fun boys supaya kita gampang menghafalnya. Nah, fun boys, fun F-nya di sini adalah for, A-nya and, N-nya nor, B-nya but, kemudian O-nya or, Y-nya yet, S-nya so. Kemudian kita terjemahkan. Silahkan kalian tulis ya. Persiapkan pulpen dan buku kalian. Tulis artinya bagi kalian yang tidak mengetahui artinya. For di sini adalah karena. Kemudian and dan, nor dan tidak, but tetapi, or atau, yet ini juga tetapi, so sehingga. Nah, nanti tetapi but dan tetapi yet itu ada perbedaan. Kemudian kita langsung masuk ke contoh kalimatnya ya. Pertama kalimatnya, I am small and you are big. I am small and you are big. Di sini conjunctionnya sudah saya lingkari semua ya. Nah, sebelum and terdapat kata small. Small ini adalah adjective. Kemudian di sini ada kata big. Setelah and terdapat kata big. Big juga adjective. Nah, ini menghubungkan hal-hal yang setara. Oke. I am small, saya kecil, and you are big, dan kamu besar. Nah, dan kemudian contoh yang kedua, he is handsome, dia laki-laki tampan, but akan tetapi rather crazy, agak gila. Rather itu agak ya. Nah, di sini kita menggunakan but, akan tetapi. Ya, seperti itu. He is handsome but rather crazy. Ya. Kemudian contoh berikutnya, I will go on Friday or Saturday. Saya akan pergi pada hari Friday, hari Jumat, atau hari Sabtu. Or, conjunctionnya adalah or. Dia menghubungkan antara Friday dan Saturday. Hal yang setara. Yaitu hari ya. Sama-sama hari. Oke. Kemudian kalimat berikutnya. Ya, kalimat berikutnya. Ahmad is smart and he is not stupid. Perhatikan teman-teman. Terdapat perbedaan pada kalimat ini dengan kalimat yang lain. Pada kalimat ini, conjunctionnya adalah and. Sebelum conjunction terdapat kalimat positif. Dan setelah conjunction terdapat kalimat negatif. Maka ini bisa kalian gabungkan. Ini bisa kalian jadikan satu kalimat. Dengan menggunakan conjunction nor. Nor artinya adalah
dan tidak. Nah, ketika sebelum conjunction terdapat kalimat positif dan setelah conjunction terdapat kalimat negatif, bisa kalian gabungkan. Ini kita sebut dengan pola inversi, pola berkebalikan. Nah, ketika nanti sudah digabungkan, maka posisi verbnya itu berada di depan. Oke, posisi verb ataupun kata kerja berada di depan. Ketika sebelum diinversi, posisi verbnya normal ya. Jadi normalnya kalimat itu kan subjek dulu baru verb. Nah, ketika sudah diinversi, verbnya dulu baru subjek. Oke, tidak usah berteori ya, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Ahmad is smart. Ahmad cerdas. And he is not stupid. Dan dia tidak bodoh. Nah, ketika diinversi bagaimana? Nah, jadi seperti ini. Ahmad is smart, nor dan tidak. Ahmad is smart, nor is he stupid. Ahmad cerdas dan tidak bodoh. Dan dia tidak bodoh, begitu ya. Nah, lihat. Pada kalimat yang atas, sebelum diinversi, subjeknya dulu baru verb. He is subjek, verb. Nah, ketika sudah diinversi, ya, pola berkebalikan, maka verbnya dulu. Nor is he stupid. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Kemudian kalimat yang terakhir, Budi is teacher, but Ahmad is a doctor. Ya. Budi adalah seorang guru. Akan tetapi Ahmad pakai T ya. Tetapi Ahmad adalah seorang dokter. Budi is a teacher, but Ahmad is a doctor. Nah, but di sini bisa kalian ganti dengan kata yet. Karena yet juga memiliki arti tetapi. Akan tetapi, yet di situ bisa menggantikan but jika menghubungkan antara main clause, sesama main clause. Jadi, main clause, kemudian conjunction, main clause. Maka but di situ bisa kalian ganti yet. Nah, contoh gini. Budi is a teacher, but nah ini boleh kalian ganti yet. Artinya sama. Budi is a teacher, but atau yet Ahmad is a doctor. Boleh, ya. Karena ini sama-sama main clause, ya. Budi is a teacher adalah main clause. Kemudian Ahmad is a doctor adalah main clause. Main clause itu adalah induk kalimat. Kalimat yang independent sentence ya. Kalimat yang bisa berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan. Beda dengan subclause. Subclause adalah kalimat yang harus mengekor, harus menginduk dengan kalimat main clause-nya. Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Jadi main clause, kalimat yang bisa berdiri sendiri. You are good. Nah, ini adalah main clause. She is beautiful. Ini adalah main clause. Jadi, kita cukup mengatakan demikian, tidak membutuhkan kalimat lainnya. Kita mengatakan, Budi is teacher. Ya udah selesai. Budi adalah seorang guru. Ahmad is a doctor. Juga selesai. Ahmad adalah seorang dokter. Nah, ini adalah main clause, yaitu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan subclause ya. Jika kalian masih bingung antara main clause dan subclause, bisalah kalian lihat video saya sebelumnya itu tentang clause ya. Begitu. Akan tetapi but jika dia tidak menghubungkan antara main clause, tidak boleh kalian ganti yet. Kayak yang atas ini tidak boleh kalian ganti yet. Ingat ya. Nggak boleh kalian katakan he is handsome yet rather crazy, itu nggak boleh. Karena rather crazy itu bukan main clause. Oke lah, he is handsome ini adalah main clause, tapi rather crazy itu bukan main clause. Maka tidak boleh kalian ganti yet di sini. Nah, yet adalah conjunction yang bisa menggantikan but jika menghubungkan sesama main clause ya. Oke, seperti itu pembahasan kita tentang coordinative conjunction. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu correlative conjunction. Correlative conjunction definisinya adalah conjunction yang memiliki pasangan. Jadi conjunction yang berpasang-pasangan. Berkebalikan sama coordinative conjunction. Coordinative conjunction, conjunctionnya sendiri dia, kata per kata. Correlative conjunction dia punya pasangan. Definisinya tidak saya tuliskan ya, hanya saya verbalkan saja. Silakan kalian tulis sendiri di buku kalian. Kemudian anggota daripada correlative conjunction ada 4. Both titik-titik and titik-titik artinya adalah baik maupun. Kemudian kita percepat ya, not only tidak hanya titik-titik but also, tetapi juga. Either ini boleh kalian baca either, boleh kalian baca either ya. Either titik-titik or titik-titik, jika bukan berarti. Kemudian terakhir neither, boleh juga kalian baca neither ya. Neither titik-titik nor titik-titik yang berarti baik maupun tidak. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya agar tidak bingung ya. Contoh kalimat pertama, ini sudah saya garis bawain yang conjunction-conjunctionnya, correlative conjunctionnya. Oke. Both Ahmad and Budi are smart.
Ya, silakan kalian cara menerjemahkan, kalian pasangkan, kalian samakan artinya ya. Both baik Ahmad and maupun Budi are smart. Baik Ahmad maupun Budi cerdas. Kita menggunakan verb are yang menunjukkan jamak. Tidak boleh menggunakan is ya. Kenapa? Jadi kalau ada both dan and, kalian pasti verbnya harus jamak. Tidak boleh menggunakan verb yang tunggal. Karena verbnya itu menjelaskan kedua-duanya, yaitu baik Ahmad maupun Budi cerdas. Jadi Ahmad sama Budi itu cerdas, ya. Jadi artinya itu kembali ke Ahmad dan Budinya, ya. Jadi nggak boleh kalian katakan both Ahmad and Budi is smart, nggak boleh, ya. Kemudian contoh kedua, not only tidak hanya Budi, but also, tetapi juga Ahmad is kind. Tidak hanya Budi, not only Budi, but also, tetapi juga Ahmad is kind. Nah, di sini saya menggunakan verb yang tunggal, is. Kenapa? Karena is di sini kembalinya ke Ahmad. Oke, kembalinya ke Ahmad. Tidak kembali ke dua-duanya. Jadi tidak kembali ke Ahmad dan Budi, enggak ya. Jadi isnya ini kembali ke Ahmad. Mari kita analisa artinya. Tidak hanya Budi, tetapi juga Ahmad. Ahmad yang apa nih? Ahmad is kind, Ahmad yang baik. Jadi isnya itu kembali ke Ahmadnya itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, either Ahmad or Budi likes cake. Nah, either di sini artinya apa? Jika bukan, ya. Either Ahmad, jika bukan Ahmad, or Budi, berarti Budi likes cake. Nah, di sini saya menggunakan verb yang tunggal, ditandai dengan s di sini. Ya, ketika ada kata kerja verb 1 ditambahin s ataupun is, maka pasti subjeknya tunggal. Nah, saya menggunakan verb yang likes, yang bermakna subjeknya berarti tunggal. Berarti like di sini tidak merujuk ke dua-duanya ya, tidak merujuk ke Budi dan Ahmad, akan tetapi merujuk ke satu subjek saja. Nah, mari kita analisa. Kira-kira dia merujuk ke Ahmadnya atau ke Budinya? Mari kita analisa. Jika bukan Ahmad, berarti Budi likes cake. Jika bukan Ahmad, berarti Budi. Budi apa? Likes, menyukai cake, kue. Nah, berarti likes-nya di sini adalah verb yang kembali ke Budi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, langsung masuk ke contoh kalimat terakhir. Ini juga boleh kalian baca neither ataupun neither. Neither Budi nor Ahmad eat cake. Nah, ini artinya adalah baik maupun tidak ya, baik maupun tidak. Nah, gini. Neither Budi, baik Budi, nor Ahmad maupun Ahmad eat cake. Tidak, baik maupun tidak. Baik Budi maupun Ahmad tidak makan cake, kue. Nah, kita analisa artinya. Nah, di sini saya menggunakan verb yang menunjukkan dia itu jamak karena tidak ada tambahan s maupun is. Berarti dia verbnya menunjukkan subjek yang jamak. Nah, berarti yang tidak makan di sini adalah Budi dan Ahmad, ya. Kita analisa artinya. Baik Budi maupun Ahmad, baik Budi maupun Ahmad tidak makan kue. Nah, jelas ya, berarti kedua-duanya tidak. Neither Budi nor Ahmad eat cake. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang conjunction, spesifiknya adalah compound conjunction. Dan insya Allah kita akan membahas conjunction berikutnya, yaitu complex conjunction. Dan bagi kalian yang masih membutuhkan materi conjunction, silakan ikuti terus video kita dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Oke, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke siapapun, agar mereka juga merasakan kebaikan, kemanfaatan sebagaimana yang kalian rasakan. Oke, demikian dari saya. I'm sorry for the mistake. The last from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Goodbye.